Masalah safar, tatkala kita kembali kepada definisi safar menurut syariat, ternyata kita tidak dapati Nabi memberi batasan. Safar harus sekian hari, tidak ada batasan. Tidak ada kejelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aturannya jika tidak ada kejelasan dari syariat, maka kembali kepada urf dan tradisi. Tradisi masyarakat, bukan tradisi masing-masing, tapi penilaian masyarakat. Kapan masyarakat menilai itu safar, maka itu safar. Kapan masyarakat menilai itu bukan safar, maka itu bukan safar. Sebagai contoh, kalau seorang berangkat dari Jakarta Utara menuju Bekasi, apakah menurut masyarakat dikatakan safar? Tidak. Meskipun sudah lain kota. Lain kota atau lain kota? Kalau seorang berangkat dari Jakarta Utara menuju ke Bintaro, Bintaro itu lain provinsi lagi, bukan lain kota. Dia provinsi apa? Banten. Apakah dianggap safar? Saya rasa tidak ada yang menganggap safar. Tapi kalau seorang pergi dari Jakarta, dari Bogor menuju Bandung, orang sudah bilang apa? Safar. Masyarakat menganggap itu sebagai safar. Paham? Maka tidak boleh kita berangkat misalnya dari Jakarta kemudian pergi ke Bintaro, kita bilang saya sedang safar. Siapa yang bilang safar? Menurut saya safar. Urf itu bukan menurut kamu, tapi menurut apa? Masyarakat. Penilaian masyarakat secara umum. Itu tidak dianggap safar. Tidak semua perpindahan dari satu kota ke kota yang lain disebut safar. Contoh, dari kota legenda ke kota wisata. Itu bukan safar. Paham? Jadi tidak semua perpindahan dari satu kota ke kota lain dianggap safar. Ada perbatasan. Selamat datang, selamat meninggalkan. Selamat jalan. Ini jaraknya 10 meter. Begitu pindah pelang sudah safar, bukan safar. Beda kalau kita pergi ke, saya pernah pergi di Oman. Di sana orang-orang Ibadiyah mereka punya keyakinan kalau 11 km sudah safar. Jadi setiap 11 km mereka sudah anggap diri mereka apa? Musafir. Jadi setiap masjid pasti ada jamak. Pasti ada jamak karena mereka menganggap apa? Safar. Sehingga mereka sampai membuat tanda 4. Jadi lagi maghrib atau lagi isya, lagi duhur atau lagi asar. Karena setiap hari, setiap sholat pasti ada orang jamaah. Karena 11 kilo kan dekat, apalagi naik mobil sebentar 5 menit, 10 menit, 11 kilo sudah musafir. Sehingga mereka sangat mudah safar. Kita tidak. Kalau kita, ya, jumhur ulama berpendapat 80 kilo baru dikatakan musafir. Sebagian ulama mengatakan bukan 80 kilo, ditinjau dari urf masyarakat. Ini pendapat lebih kuat. Kalau menurut masyarakat itu adalah safar, maka itu safar. Kalau bukan, maka bukan. Taib. Sekarang taruhlah kita pergi ke Bandung, kita musafir, sepakat. Ternyata kita di Bandung tinggal sampai 1 tahun. Apakah dikatakan musafir? Saya rasa masyarakat tidak mengatakan kita musafir. Oh, dia tinggal di situ. Beda misalnya kalau saya berhaji 40 hari ke Mekah dan Madinah. Madinah mungkin 8 hari, ke Mekah 30 hari. Tetap orang mengatakan saya musafir. Karena saya modelnya model musafir. Saya tidak punya tempat tinggal. Saya tinggal di hotel, saya tidak bawa tidak bawa kompor, tidak bawa macam-macam, ya, makannya terbatas. Model saya bukan model orang yang menetap. Maka meskipun tinggal di Madinah selama 30 hari, tetap dikatakan apa? Musafir. Beda saya mahasiswa, waktu saya mahasiswa, saya tinggal di Madinah, saya punya surat izin tinggal, saya punya rumah di sana, apartemen, ya, disewakan oleh pemerintah Arab Saudi, oleh sekolah. Kemudian saya punya istri saya taruh situ, ya, anak-anak juga saya taruh situ, kemudian ada kompor. Ya, ini namanya saya mukim. Paham? Meskipun setiap liburan saya pulang ke tanah air, tapi status saya di Madinah bukan musafir, tapi apa? Mukim. Nah, kalau antum kuliah 4 tahun, yang bilang ente musafir siapa? 4 tahun itu bukan musafir lagi, kan? Ya. Itu sudah berubah status menjadi apa? Mukim. Berbeda kalau Anda misalnya sekolah di Bandung. Ini Jakarta, setiap seminggu pulang, ya Anda musafir terus di Bandung. Benar, seminggu itu masih hitungan apa? Musafir. Sabtu Minggu pulang lagi. Senin berangkat lagi ke Bandung sampai 5 hari. Anda musafir. Baik lagi 2 hari karena rumah di mana? Di Jakarta misalnya. Maka itu bisa dikatakan apa? Musafir. Tapi kalau sana kemudian sudah punya kos-kosan, menetap 4 bulan, 5 bulan, ya itu bukan lagi musafir. Wallahu a'lam bishawab.